Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Maulana, NIM F1D024100015 sebagai moderator dan teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur dari input dan output yang terdiri dari fitur, input, proses, dan hasil atau output. Untuk yang pertama ada fitur registrasi dan pengguna. Input data pengguna, nama, nomor HP, atau email, dan password. Prosesnya, validasi data, simpan ke database, dan autentifikasi pengguna. Untuk outputnya, akun pengguna terdaftar atau berhasil login. Yang kedua, fitur pencarian jadwal. Inputnya tujuan keberangkatan, tanggal, dan jumlah penumpang. Proses, ambil data jadwal dari database dan input. Outputnya daftar jadwal bus yang sesuai kriteria. Yang ketiga, fitur pilih kursi dan pemesanan. Inputnya pilih kursi dan data penumpang. Proses, validasi ketersediaan kursi, simpan data. Pemesanan sementara ditampilkan. Yang keempat, pembayaran. Input metode pembayaran bisa melalui transfer, e-wallet, serta dompet digital dan lain-lain, serta data pemesanan. Proses pembayaran validasi, transaksi simpan data pembayaran. Outputnya status pembayaran berhasil atau gagal dan notifikasi. Yang kelima, etiket. Inputnya data pemesanan yang telah dibayar. Prosesnya booking tiket berupa output. Tiket diterima pengguna. Yang keenam, riwayat pemesanan. Inputnya data pengguna, ambil data pemesanan dari database. Outputnya daftar riwayat pemesanan tiket tampil di profil pengguna. Yang ketujuh, fitur pembatalan tiket. Inputnya kode pemesanan dan alasan pembatalan proses. Validasi status tiket. Dan untuk prosesnya, refund jika sesuai kebijakan. Outputnya atau hasil, status tiket berubah menjadi dibatalkan atau refund diproses. Yang kedelapan, fitur laporan admin. Inputnya data transaksi dan pengguna proses, ambil dan tampilkan data dari database, buat rekap penjualan dan statis. Outputnya laporan jumlah penjualan, pendapatan, dan data pengguna. 9. Fitur rating dan ulasan bus. Inputnya feedback pengguna, rating pengguna, dan komentar proses. Simpan ke database dan hubungkan dengan database. Bus operator, untuk ulasan tampil di profil bus atau operator. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan Thingible dan Inthingible. Untuk Thingible, yang pertama, mengurangi biaya pencetakan tiket fisik. 2. Mempercepat proses check-in. 3. Meminimalisir risiko tiket hilang dan rusak. 4. Meningkatkan akurasi jadwal perjalanan dan efisiensi manajemen armada. Kelima, mengurangi biaya pengeluaran penumpang karena antri tiket. Dan untuk keuntungan Inthingible, yang pertama, meningkatkan rasa aman dan percaya penumpang. Yang kedua, membangun citra perusahaan yang peduli pada konsumen. 3. Menumbuhkan persepsi bahwa perusahaan inovasi dan modern. 4. Membuat layanan terlihat praktis dan modern. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman pengguna. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu vlog map yang akan dijelaskan oleh Yada. Baik, terima kasih Maul atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk memulai presentasi. Saya Ahmad dan Olga Munaji akan membawakan pendahuluan dari materi kita hari ini.
Dalam era digital, kebutuhan akan sistem informasi yang cepat, akurat, dan transparan di industri transportasi darat semakin meningkat. Masalah utama yang sering muncul adalah miskomunikasi antara penyedia jasa bus dan penumpang akibat ketidaksesuaian informasi dari sistem konvensional dengan kondisi nyata. Pelanggan sering kesulitan memperoleh informasi penting seperti lokasi bus, kondisi armada, dan ketersediaan tiket secara lengkap. Karena itu dibutuhkan sistem informasi yang mampu menampilkan data real-time dan detail perjalanan secara komprehensif. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti lokasi bus, kondisi lalu lintas, cuaca, dan tren harga tiket. Informasi ini membantu pelanggan merencanakan perjalanan dengan lebih efisien dan nyaman. Sistem informasi digital pembelian tiket bus dengan fitur cerdas menjadi solusi yang relevan untuk permasalahan tersebut. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membantu operator bus dalam meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi pemesanan tiket bus yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata, sehingga dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi antara pelanggan dan pihak bus. Kedua, yaitu menampilkan informasi tambahan dan mendukung pelanggan, seperti lokasi bus secara real-time, kondisi armada, dan ketersediaan tiket. Ketiga, yaitu memberikan fitur prediksi seperti kondisi lalu lintas, cuaca perjalanan, serta perkiraan harga tiket di masa mendatang berdasarkan data historis pembelian. Dan keempat, yaitu mempermudah pelanggan dalam merencanakan perjalanan dengan tampilan visual yang interaktif, misalnya kalender, ketersediaan tiket dengan tanda khusus pada setiap tanggal. Dan terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan serta membangun kepercayaan terhadap layanan transportasi bus melalui sistem yang transparan, modern, dan mudah untuk digunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada MC kita. Untuk materi FR dan NFR akan dijelaskan oleh Yoga dan Raffi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Raffi sebagai yang akan menjelaskan terkait dengan functional requirement dari sistem informasi pemesanan tiket bus ini. Yang pertama ada manajemen pengguna, di mana pengguna dapat melakukan registrasi, login, logout, serta mengubah data profil seperti nomor telepon, alamat, dan password. Kedua, fitur pencarian dan jadwal bus, yang memungkinkan pengguna mencari bus berdasarkan asal tujuan dan tanggal keberangkatan. Hasil pencarian akan menampilkan operator, kelas, waktu, harga, dan jumlah kursi yang akan tersedia. Selanjutnya, pemilihan kursi yang dilakukan secara visual sehingga pengguna dapat melihat kursi yang kosong, terisi, dan yang sedang dipilih. Kemudian, pada tahap pemesanan tiket, pengguna mengisi data penumpang, sistem menghitung total harga, lalu pengguna memilih metode pembayaran. Setelah itu, sistem akan membuat kode booking yang unik. Tahap berikutnya adalah pembayaran dan konfirmasi, di mana sistem terhubung dengan gateway pembayaran dan mengirimkan e-tiket ke email pengguna setelah transaksinya berhasil. Fitur manajemen tiket memungkinkan pengguna melihat riwayat, mengunduh e-tiket, dan melakukan pembatalan jika diperbolehkan. Bagi pihak operator, tersedia manajemen admin yang tugasnya untuk mengatur data bus, jadwal, harga kursi, serta laporan terkait dengan transaksi. Terakhir, ada fitur notifikasi dan informasi yang akan memberikan pemberitahuan otomatis tentang pemesanan, pembayaran, maupun perubahan terkait dengan jadwal, serta menampilkan kebijakan dan informasi penting lainnya. Sekian dari saya, mungkin slide setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, halo semuanya. Saya Yoga Diguna dan di sini saya akan menjelaskan tentang non-functional requirement dari sistem informasi pemesanan tiket bus. Yang pertama ada kinerja atau performance. Sistem harus mampu menangani antara 500 sampai 1000 permintaan per detik agar tetap stabil walaupun banyak pengguna. Selain itu, waktu respon pemesanan maksimal 5 detik dan pencarian data maksimal 2 detik supaya pengguna tidak menunggu terlalu lama. Kedua, keamanan atau security. Data pengguna dan pembayaran harus dienkripsi supaya tidak mudah disalahgunakan. Login juga dilengkapi dengan CAPTCHA atau
OTP dan menggunakan protokol HTTPS agar aman. Selain itu, hanya admin yang berhak mengubah data-data penting. Ketiga, kepatuhan atau compliance. Sistem harus sesuai dengan UU Perlindungan Data, standar PCI DSS untuk keamanan pembayaran, dan juga regulasi transportasi darat yang berlaku. Keempat, kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka sistem dibuat responsif agar bisa digunakan di PC, tablet, maupun ponsel. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia dan Inggris, dan sistem juga kompatibel dengan browser modern agar mudah diakses oleh semua pengguna. Kelima, ketersediaan atau availability. Sistem harus bisa diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jika ada maintenance, jadwalnya harus diumumkan minimal 1 hari sebelumnya agar pengguna bisa bersiap. Keenam, integritas data atau data integrity. Sistem harus mencegah double booking, memastikan setiap transaksi bersifat atomik, artinya jika pembayaran gagal, kursi otomatis dilepas. Selain itu, status kursi harus diperbarui secara real time. Terakhir, jejak audit atau auditability dan traceability. Setiap transaksi harus ditelusuri, termasuk siapa penggunanya, kapan dilakukan, dan aktivitas apa yang terjadi. Hal ini penting untuk keamanan dan tanggung jawab sistem. Jadi, secara keseluruhan, non-functional requirement memastikan sistem tidak hanya berjalan, tapi juga aman, cepat, stabil, dan mudah digunakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Materi terakhir yaitu diagram Ishikawa yang dijelaskan oleh Mail. Kepada Mail dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mail dari kelompok 4. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sesi kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu Ishikawa diagram. Di Ishikawa diagram ini dia menjabarkan tentang kegagalan kenapa implementasi sistem pemesanan tiket BOS. Yang pertama itu people. Di people ini ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama itu penumpang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, kurangnya pelatihan petugas IT atau adminnya, dan manajer kesulitan menginterpretasi data baru. Dan yang kedua itu material. Yang di material ini ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama itu etiket hilang akibat kesalahan sistem, data tidak sinkron antar aplikasi, dan tidak adanya backup sistem yang memadai. Yang ketiga itu metode. Di metode ini ada integrasi sistem dengan loket offline bermasalah, jadwal atau kursi tidak real time, dan proses pembayaran digital belum optimal. Yang keempat ini policy atau kebijakan, yaitu kebijakan keamanan data belum ketat dan proses pembayaran digital belum jelas. Yang kelima atau terakhir yaitu kontrak, hubungan dengan personel. Personel ini supir atau supir yang mendukung sistem baru itu bermasalah. Kontrak dengan penyedia gateway pembayaran bermasalah, dan kebijakan responnya itu belum jelas. Sekian. Kesimpulannya, web atau aplikasi ini dikembangkan untuk mengganti sistem manual yang lambat, tidak akurat, dan kurang efisien menjadi lebih praktis seperti menyediakan registrasi pengguna, pencarian jadwal, pemilihan kursi, pembayaran digital, penerbitan etiket, serta pemesanan yang real time. Selain memikirkan kepuasan pelanggan, sistem yang kami buat ini memberikan dampak positif bagi operator bus melalui peningkatan efisiensi manajemen, pengurangan biaya operasional, dan laporan keuangan yang lebih akurat, serta menerapkan keamanan dan performa tinggi. Sistem ini diharapkan menjadi solusi digital yang handal, transparan, berdaya saing tinggi bagi industri transportasi darat di era modern. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.